Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang hebat semuanya di rumah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk pertemuan kali ini Pak Doni akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Materi sebelumnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Kali ini Pak Doni akan membahas perkembangbiakan pada hewan. Untuk perkembangbiakan pada hewan nanti ada dua macam ya, ada vegetatif dan generatif. Hewan berkembang biak tujuannya adalah untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Untuk perkembangbiakan hewan sendiri nanti ada dua ya, tadi generatif dan vegetatif. Yang kita bahas pertama adalah dengan cara generatif. Generatif di sini ada kata-kata gen. Berarti ada gen jantan dan gen betina. Gen jantan sel sperma dan spermatozoid ya. Dan gen betina adalah sel telur. Untuk generatif sendiri di sini nanti ada tiga macam. Ada yang beranak, ada yang bertelur, ada dua-duanya, bertelur dan beranak atau melahirkan. Pada hewan generatif yang pertama di sini adalah hewan yang bertelur atau biasa kita sebut dengan ovipar. Hewan ovipar itu apa saja? Yaitu semua jenis ikan ya. Yang kedua adalah semua jenis burung atau unggas. Ada burung dara, ada ayam, angsa. Kemudian yang ketiga, hewan yang ovipar adalah semua jenis katak. Di sini. Kemudian yang keempat adalah semua jenis serangga ya. Ada kupu, capung dan lain-lain. Untuk hewan bertelur di sini ovipar, cirinya apa? Tidak berdaun telinga. Tidak berdaun telinga. Tubuhnya diselimuti oleh bulu, bukan rambut. Berikutnya, hewan yang melahirkan atau biasa kita sebut dengan vivipar. Ada jenis mamalia di sini. Ya, bisa kita lihat di sini di gambar. Ada gajah, harimau, kuda dan lain-lain. Untuk cirinya apa? Hewan yang melahirkan, satu, memiliki daun telinga. Semua hewan punya telinga, tetapi belum tentu punya daun telinga. Daun telinga. Jadi daun telinga ini bisa dilihat oleh mata. Ketika kalian pergi ke kebun binatang misalnya, kalian lihat hewan itu berdaun telinga tidak. Jika dilihat ada daun telinga, berarti dia vivipar atau melahirkan. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Kemudian memiliki rahim. Di sini ya, memiliki rahim. Biasanya mempunyai masa mengandung. Sedangkan kelenjar susu di sini adalah untuk menyusui anaknya. Tubuhnya tertutup oleh rambut ya, bukan bulu, tapi rambut. Berikutnya adalah hewan yang bertelur dan melahirkan, ovovivipar. Embrio hewan ini berkembang ya di dalam telur, dan telur tersebut terdapat di dalam tubuh atau berada dalam tubuh induknya sampai menetas. Sampai telur menetas itu terjadi di dalam tubuh induknya. Ovovivipar. Jadi berkembangnya janin di dalam cangkang telur itu juga berkembangnya di dalam
tubuh, tidak seperti ovipar. Kalau ovipar bertelur dulu, dierami, nah berkembangnya itu di luar tubuh. Bisa kita lihat jenis-jenisnya, jenis ular, jenis kadal ya. Nah, untuk kuda laut ini unik, yang bertelur betina, tapi yang menetaskan di dalam tubuh jantan. Nah, untuk berikutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, vegetatif di sini tidak membutuhkan dua individu, atau biasa kita sebut satu individu saja itu bisa berkembang biak. Disebut vegetatif ya. Yang pertama adalah membelah diri pada hewan bersel satu di sini. Contohnya apa? Contoh yang pertama adalah amuba, paramecium dan bakteri. Nah, di sini kita lihat amuba dewasa. Pada tahap kedua ini dia akan membelah sel. Ya, akan membelah jadi dua. Yang ketiga, ketika sudah membelah jadi dua, kemudian proses keempat, nukleus atau inti ya, inti sel di sini membelah, dan yang kelima akhirnya akan terbentuk menjadi dua individu dengan proses membelah diri. Sama halnya dengan hewan paramecium. Nah, ini adalah gambar amuba. Nah, ini adalah paramecium, hewan bersel satu ya. Bisa dilihat dengan mikroskop, termasuk hewan mikroskopis. Tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tetapi bisa dilihat melalui alat, yaitu mikroskop. Nah, yang ketiga adalah jenis bakteri. Ada beberapa yang membelah diri. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara tunas. Nah, di sini contohnya adalah hydra, tubuh ya. Nah, pada bawah samping di sini nanti akan membentuk tunas. Nah, tunas ini setelah agak besar nanti akan memisahkan diri. Nah, yang memisahkan diri di sini akan menjadi anakan atau individu. Nah, hydra berkembang biak dengan tunas. Yang ketiga adalah fragmentasi. Nah, bisa kita lihat di sini. Contohnya adalah cacing pipih. Dia bisa, ketika tubuhnya terpotong jadi dua, maka akan membentuk dua individu. Ketika tubuhnya terpotong menjadi tiga, maka akan menjadi tiga individu. Nah, ini adalah dengan cara fragmentasi. Bisa kalian lihat di gambarnya di sini. Nah, sedikit penjelasan dari Pak Doni tentang perkembangbiakan pada hewan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.